ke bab 20, biosintesis karbohidrat dalam jaringan hewan. Sekarang kita telah mencapai titik balik pada pembahasan metabolisme sel. Pada bab-bab terdahulu, kita telah melihat bagaimana bahan-bahan makanan utama karbohidrat, asam lemak, dan asam amino diuraikan melalui lintas katabolik yang menyatu menuju ke siklus asam sitrat dan untuk menghasilkan elektron berenergi tinggi menuju ke rantai respirasi. Bila mana elektron mengalir ke bawah menuju oksigen, elektron tersebut memberikan energi untuk membuat ATP. Sekarang kita akan mengamati lintas anabolik yang memanfaatkan energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH untuk melakukan sintesis komponen sel yang penting dari molekul prekursor kecil. Katabolisme dan anabolisme berjalan bersama-sama dalam suatu keadaan imbang dinamik sehingga degradasi komponen sel yang menghasilkan energi diimbangi oleh proses biosintesis yang menimbulkan dan mempertahankan keaturan yang rapi pada sel hidup. Lintas gluconeogenesis memiliki 7 tahap bersama-sama. Dengan lintas glikosis seperti pengubahan glikotik glukosa menjadi pirufat yang menjadi lintas utama katabolisme karbohidrat, pengubahan pirufat menjadi glukosa lintas utama di dalam gluconeogenesis. Lintas-lintas ini tidak identik walaupun keduanya di dalam beberapa tahap melalui lintas yang sama. 7 reaksi enzimatik pada glikosis juga berlangsung di dalam gluconeogenesis. Ketujuhnya bersifat dapat baik. Sebaliknya, ada 3 tahap di dalam glikosis yang bersifat tidak dapat baik dan oleh karena itu tidak dapat dimanfaatkan di dalam gluconeogenesis. Tahap-tahap dilampaui oleh serangkaian oleh enzim lain yang mengkatalisis peroksidansi dengan stoichiometri yang berbeda. Enzim-enzim berfungsi di dalam gluconeogenesis tetapi tidak di dalam glikolisis. Reaksi-reaksi ini masing-masing didiskusikan di bawah ini bersifat tidak dapat balik dan mengarah pada sintesis glukosa. Jadi glikolisis gluconeogenesis adalah proses yang tidak dapat balik di dalam sel. Lebih jauh lagi kita akan melihat bahwa gluconeogenesis dan glikolisis diatur sendiri-sendiri melalui pengontrolan terhadap tahap-tahap enzimatik spesifik yang tidak sama pada kedua lintas tersebut. Pengubahan pirufat menjadi Weismann pirufat merupakan jalan pintas. Reaksi jalan pintas pertama di dalam gluconeogenesis adalah pengubahan pirufat menjadi fosfonilpirufat. Reaksi ini tidak dapat terjadi dengan membalikkan reaksi pirufat kinase. Dengan perubahan energi bebas baku yang demikian negatif dan telah ditemukan bersifat tidak dapat balik di dalam sel utuh. Sebaliknya, fosforilasi pirufat dicapai oleh urutan reaksi yang berputar yang pada beberapa hewan memerlukan kerjasama enzim di dalam sitosol dan mitokondria sel hati. Tahap pertama pada urutan jalan pintas ini dikatalis oleh pirufat karboksilase mitokondron, suatu enzim yang mengandung biotin yang mengkatalisis pembentukan oksaloasetat dari pirufat, suatu reaksi anaplewatik yang mampu mengisi kumpulan senyawa antara siklik asam asitrat. Pirufat karboksilase adalah enzim pengatur yang hampir tidak aktif. Adanya modulator positif asetil oksaloasetat yang diperlukan dari pirufat di dalam mitokondria lalu direduksi secara dapat balik menjadi malat oleh malat dihidrogenasi mitokondria dengan memanfaatkan NADH. Malat lalu meninggalkan mitokondria melalui sistem transport dikarboksilat khusus pada membran dalam mitokondria untuk memasuki sitosol. Tempat malat dioksidasi kembali oleh bentuk sitosolik malat dihidrogenasi yang berikatan dengan NAD menghasilkan oksaloasetat di luar mitokondria. Oksaloasetat terbentuk kemudian dikatalisis oleh fosfonilpirufat karbokinase menghasilkan fosfonilpirufat. Reaksi ini berhitung kepada Mg2-min dengan guanosine trisfosfat yang berperan sebagai pemberi fosfat. Reaksi ini bersifat dapat balik pada keadaan interseluler.
Fosfenolpiruvat karboksitinase ditemukan hanya di dalam sitosol sel hati tikus, tetapi terjadi di dalam mitokondria dan sitosol pada hati beberapa spesies lain. Sekarang kita dapat menuliskan persamaan keseluruhan rangkaian reaksi jalan pintas ini bagi pembentukan fosfenolpiruvat dan pirivat, yaitu jumlah reaksi 1-4. Pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas adalah reaksi jalan pintas yang ketiga. Reaksi jalan pintas ketiga yaitu reaksi akhir pada pembentukan glukosa merupakan desofilasi glukosa 6-fosfat menghasilkan glukosa bebas yang diangkut dari hati ke dalam darah. Ini tidak terjadi dengan mengembalikan begitu saja reaksi hekalisme yang bersifat dapat balik di dalam hati, tetapi dilaksanakan oleh glukosa 6-fosfat yang mengkatalisis reaksi hidrolitik tidak dapat baik. Enzim ini yang memerlukan Mg2-min ditemukan di dalam bagian retikulum endoplasmik hati vertebrata. Glukosa 6-fosfat tidak terdapat di dalam otot atau otak yang karenanya tidak dapat memberikan glukosa bebas kepada darah. Glucogenesis Glucogenesis dan glikolisis diatur secara berlawanan memperlihatkan titik pada lintas glucogenesis dan glikolitik. Tempat terjadinya penguraian ini titik kontrol pertama glucogenesis adalah reaksi yang dikatalisis oleh enzim pengatur piruvat karboksilase. Enzim ini tidak aktif tanpa adanya modulator aldehyde positif asetil-CoA. Sebagai akibatnya, biosintesis glukosa dari piruvat berlangsung bila mana kelebihan asetil-CoA mitokondrian melampau kebutuhan segera sel terhadap bahan bakar bagi siklus asam sitrat. Karena asetil-CoA adalah modulator negatif atau penghambat dari kompleks piruvat dehidrogenasi oksidasi piruvat menjadi asetil-CoA terhambat dan konversi biosintetik piruvat menjadi glukosa diaktifkan oleh penumpukan asetil-CoA. Titik kontrol kedua pada glucogenesis adalah reaksi yang dikatalisis oleh fruktosa difosfatase yang dihambat kuat oleh AMP karena enzim glikolitik yang bersangkutan. Fosforfruktosa diaktifkan oleh AMP dan ADP, tetapi dihambat oleh sitrat dan ATP. Glucogenesis asam mahal harganya meringkaskan reaksi biosintetik dan piruvat menjadi glukosa darah. Berjumlah keseluruhan reaksi ini adalah 2 piruvat tambah 4 ATP, 2 GTP tambah 2 NADH tambah 2 H+ tambah 4 H2O. Tanda panah glukosa tambah 2 NAD+ tambah 4 ADP tambah 2 GDP dan 6 NP. Bagi setiap molekul glukosa yang dibentuk dari piruvat diperlukan 6 gugus fosfat berenergi tinggi, 4 dari ATP dan 2 dari GTP. Tambahan pula 2 molekul NADH diperlukan untuk tahap reduksi. Bersama ini jelaslah bukan hanya merupakan kebaikan. Tahap-tahap berlawanan pada kedua lintas ini dalam cara yang teroksidasi dan berlawanan jadi bila mana siklus asam sitrat telah cukup dipadati dengan bahan bakar baik sebagai asetil-CoA atau sebagai senyawa setara antara pertamanya sitrat atau bila mana sel cukup memperoleh ATP lintas biosintetik dari piruvat menjadi glikosa. Jadi ini mengarahkan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Senyawa antara asam sitrat juga merupakan prekursor glukosa lintas biosintetik menuju glukosa yang baru dijelaskan menyampaikan sintesis glukosa total dapat dilaksanakan bukan hanya dari piruvat tetapi juga berbagai prekursor
piruvat atau fosfolipirat yang terutama di antaranya adalah senyawa antara siklus asam sitrat yaitu sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinat, fumarat, dan malat semua dapat mengalami oksidasi di dalam siklus asam sitrat menghasilkan oksaloasetat yang diubah menjadi fosfenolpiruvat oleh fosfenolpiruvat karboksilase seperti telah diperlihatkan, akan tetapi hanya 3 atom karbon dan masing-masing senyawa antara siklus tersebut yang dapat diubah menjadi glukosa. Sebagian besar asam amino adalah glukogenik seperti diberikan pada bab 19. Beberapa atau semua atom karbon pada banyak asam amino yang diturunkan dari protein pada akhirnya diubah oleh hewan menjadi piruvat atau senyawa antara tertentu pada siklus asam sitrat. Karenanya asam amino tersebut dapat mengalami pengubahan total menjadi glukosa dan glikogen dan dinamakan asam amino glukogenik. Contoh nyata adalah alanin, glutamat, dan asparat yang dengan peristiwa demiasi menghasilkan berturut-turut piruvat, ketoglutarat, dan oksaloasetat. Semuanya merupakan prekursor fosfenopiruvat melalui reaksi yang dijelaskan di atas. Glikogenesis terjadi selama masa normalisasi setelah gerakan muskular. Sintesis glukosa dan prekursor yang lebih kecil berjalan pada kecepatan yang tinggi selain masa memasuki setelah kerja otot habis-habisan seperti setelah berlari cepat 100 meter. Glukogenesis adalah proses terutama aktif pada hewan memamah biak, walaupun tikus laboratorium melakukan katabolisme yang amat serupa dengan manusia. Ini tidak berlaku bagi semua hewan yang kita kenal. Pada umumnya pada hewan pemania biak seperti kerbau tanaman yang termakan mengacui fermentasi bakteri di dalam rumennya, yaitu ruangan pertama di antara 4 bagian perutnya. Pada sapi, rumennya memiliki kapasitas tinggi sampai 70 liter. Rumen ini menyusun suatu ruangan fermentasi yang besar, tempat berbagai spesies bakteri. Satu bekerja sama untuk memecahkan komponen tanaman terutama selulosa yang tidak terhidrolisis oleh enzim pencernaan normal manapun yang disekreasi oleh hewan. Konsumsi alkohol menghambat glukonesis. Terdapat aspek ini glukonesis yang menjadi perhatian khusus dalam biologi dan kesehatan manusia. Konsumsi berlebihan etil alkohol sangat menghambat glukonesis pada hati dan dapat mengakibatkan defisiensi glukosa di dalam darah. Ini dinamakan hipoksimia. Siklus yang sia-sia food lab pada metabolisme karbohidrat. Membaca yang teliti dalam mengamati lintas glikosis dan glukonesis yang dilihat akan menemukan masalah yang amat mengganggu seperti diperbesar reaksi ini. UTP ditambah glukosa tambah 1-fosfat tambah UDP glukosa PP tambah PP. Reaksi ini dialihkan menuju ke kanan oleh kerja pirosfenasa menghidrolin fosforat PP menjadi ortosfosfat P1. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa UDP glukosa adalah senyawa antara di dalam pengubahan galaktosa menjadi glukosa. UDP glukosa adalah donor langsung residu glukosa di dalam pembentukan enzimatik glikolasa ujung glikogen oleh
kerja glikogen sintase yang mengingatkan pemindahan residu glukosil dari UDP glukosa ke ujung non-reduksi molekul glikogen bercabang. Pada reaksi ini, pautan baru dibentuk di antara atom karbon satu molekul glukosa de yang datang di atom karbon 4 residu glukosa ujung pada cabang glikogen. Metabolisme glikogen dapat mengalami kerusakan genetik. Beberapa penyakit genetik manusia memperoleh sintesis atau degradasi glikogen telah ditemukan. Di antara yang pertama-tama dapat dijelaskan adalah kasus gadis cilik berumur 8 tahun di Jerman yang secara kronis mengalami pembengkakan hati di samping gejala-gejala metabolik setelah gadis tersebut meninggal karena influenza parah. Para ahli patologi menemukan hati gadis tersebut berukuran 3 kali ukuran normal. Organ ini mengandung sejumlah besar glikogen, hampir 40% dari berat kering. Sifat kimia glikogen yang diisolasi dari hati ini sama dengan glikogen normal, tetapi apabila contoh hal tersebut dihaluskan, disuspensikan dalam buffer dan diinkubasi, hati yang sakit tersebut ditambahkan kedua dalam suspensi hati normal. Glikogen ini segera terurai menjadi glukosa. Dari biokimia disebutkan bahwa ini penderita mengalami gangguan dalam pemecahan glikogen yang seringkali dinamakan penyakit von Glick sesuai dengan nama ahli patologi yang memukanya.